Halo, salam olahraga. Aduh, timnas. Ya, mau bagaimana lagi? Memang kualitas kita seperti itu. Cuman kalau kita terus berlarut-larut dengan kesedihan, bagaimana timnas ini akan maju? Terutama kepada seluruh pemain. Ayo, tolong fighting spiritnya ditambah. Gitu loh. Dan untuk Sintayong tolonglah, jangan keras kepala. Tolong jangan keras kepala. Ini, aduh, aku kadang melihat Bapak Sintayong ini ya, dia juga berjasa banget untuk timnas kita. Cuman kadang dia juga keras kepala gitu dalam pemilihan pemain itu. Bayangin kayak sekelas Eliano ya, ya memang kita bukan pemain sepak bola atau eh, ahli dalam bidang tersebut, cuman kita sebagai penikmat ya juga kadang kecewa gitu loh dengan eh, keputusan-keputusan Sintayong juga. Siapa yang bilang Sintayong buruk? Enggak, Sintayong itu orang jenius loh, orang pintar, orang yang berjasa banget dengan timnas kita. Dan bayangin sekelas Bapak Erick Thohir aja sampai pasang badan beliau mau mengundurkan diri gara-gara kekalahan timnas melawan Jepang itu. Dia sampai bilang kalau tidak percaya dengan proyek saya, ya saya akan mengundurkan diri. Bayangin sekali Bapak Erick Thohir bilang seperti itu loh. Dan juga kita sebagai penikmat bola, Sintayong kalau menerapkan formasi itu saja kan, ya coba dilihat 3-4-3 Sintayong itu efektif nggak? Enggak kan. Dalam beberapa match kemarin dengan formasi yang sama, kita kalau melawan tim-tim besar sangat kewalahan, terutama melawan tim-tim yang sudah ada di ronde ketiga ini sangat kewalahan timnas kita. Kita tidak bisa cetak gol, kita minim sekali peluang. Kita sering terlalu banyak bertahan dan bertahan karena apa? Ya mungkin di tengah juga butuh konektivitas minimal 3 orang lah. Ini 2 orang gelandang. Bayangin, sekelas Tom Haye dan Ivar Jenner ataupun Tom Haye dan Nathan ataupun siapapun itu yang ada di tengah. Walahan bos. Tom Haye bukan Kevin De Bruyne. Ivar Jenner bukan kayak Sergio Busquets. Bukan. Ya mereka eh, pemain-pemain abroad kita, pemain-pemain naturalisasi kita itu ya memang main di Liga Eropa, main di liga-liga yang ada di sana. Cuman secara tir itu ya mereka main di tim-tim apa? Kayak Tomahi main di Almer, ya Ibarjen main di Utrecht kalau nggak salah. Itu pun masih Jason Hapner masih juga. Ya kita nggak seperti pemain-pemain yang sudah ada di AC Milan, sudah ada di Madrid, MU, Arsenal, Barcelona. Ya kita jauh dengan mereka. Ya, kalau memang kita kalah kualitas, minimal kita harus lawan dengan kuantitas. Karena itu dibanyakin. Udah. Pakai 3 orang. Reformasi 4-5-1 kalau mau bertahan. Kalau mau counter attack. Kita di sayap juga unggul. Pemain-pemain kita di sayap juga cepat-cepat semua. Eliano juga bagus. Gak dipasang-pasang sama Sintayong. Karena juga mikir gitu loh. Ya mana mungkin kalau PSSI menaturalisasi pemain tanpa persetujuan dari Sintayong kan mana mungkin juga. Itu pun kemauan Sintayong. Ya secara peringkat sekarang kita berada di 6 juru kunci dengan 3 poin. Bahrain 5, Cina 6, Arab 6, terus Australia 6, Jepang 13 kalau nggak salah. Selisih kita masih sedikit. Peluang kita masih banyak, masih ada. Dengan catatan lawan Arab ini harus menang. Kalau lawan Arab ini kalah, ya kita masih ada kesempatan juga, cuman tambah tipis gitu. Kan project kemarin kan oke lah lawan Jepang calculated loss, lawan Bahrain menang di kandang tandang, lawan Cina menang di kandang tandang, cuman ya
kita gagal itu kemarin. Lawan Cina pun itu, aduh, Tom Haye dimasukkan di menit di babak kedua lagi. Oke, kita memang orang awam nggak begitu paham dengan taktikal sepak bola ya. Cuman kita itu cinta loh sama timnas. Kita suka loh sama Sintayong. Kita sangat menghormati beliau, sangat menghormati PSSI dan sangat bangga dengan kinerja PSSI, pelatih, pemain. Ya kalau gini ya mana bisa kita bersaing. Lihat aja lawan Jepang kemarin kita udah ngos-ngosan. Di menit ke-70 udah ngos-ngosan semua. Entah itu uploadnya, entah itu pemain lokal udah ngos-ngosan semua. Karena apa? Kita lari dari depan belakang, lari dari depan belakang. Tidak ada konektivitas di antara pemain kita. Mungkin ini sistemnya yang salah. Sistem dari formasi dari Sintayong. Mungkin pemain-pemain timnas Indonesia tidak cocok dengan skema 3-4-3. Tapi dipaksakan oleh Sintayong mungkin bisa jadi. Atau mungkin memang kualitas pemain kita ya segitu-gitu aja. Tapi kalau kita lihat pemain kayak pemainan Kevin Dix, kemainan Kevin Veldong itu Tom Haye lagi. Kalau di klub ya bagus karena apa? Karena sistemnya sesuai dengan gaya permainan mereka. Kita dibilang memanfaatkan kelebaran ya juga enggak, dibilang tim yang mengandalkan counter attack juga enggak. Kemarin kalau kita memang dibilang tim yang mengandalkan counter attack, ya kok bisa Yuri lolos sendirian dia di depan. Ragnar Maun di depan sendirian juga. Minimal kalau kita mengandalkan counter attack minimal ada dua tiga pemain lah yang nyerah. Kemarin kan enggak sendirian mulu. Dan kita juga kurang klinis di depan. Morat Mangun. Satu lawan satu gak gol. Masa iya kita salah kalau nyalain orang Mangun? Ya enggak, memang faktanya gitu. Kenapa coba Sintayong nggak bikin formasi 4-5-1 di tengah Sananta atau 4 atau 3-5-1-1 Sananta di depan belakangnya Orat Mangun jadi false nine yang ngobrak-ngabrik Sananta tinggal jadi pemantul bola atau pengalih perhatian lawan. Strike dipaksakan main terus. Padahal ya Strike hanya mampu cetak satu gol selama ini di timnas senior. Itu pun goal strike nggak pernah ada di depan kotak penalti, nggak pernah, mesti jarak jauh loh. Eh, kemarin sekali sih, tapi di U23 melawan Korea. Cuman kadang kita melihat Citayong itu kurang bisa melihat potensi pemain gitu. Sananta juga bagus kalau dipikir goal getter. Permainannya di Liga 1 kemarin ya meningkat. Ya memang kita akui liga kita kalah jauh dengan liga-liga lawan yang ada di ronde ketiga ini. Cuman secara kualitas kita melawan Arab nanti itu pemain kita itu sama. Gak ada pemain Arab yang abroad ke Eropa ada tak? Kalau ada ya segelintir. Nah, terus market value-nya timnas Indonesia dan timnas Arab Saudi juga gak begitu jauh. Mereka juga baru ganti pelatih lagi. Ya, seharusnya gini kita manfaatkan. Kalau Sintayong nggak jeli-jeli, ya kita kalah lagi. Ya mungkin saja ini nasib penentuan nasib untuk Sintayong juga. Kalau dia kalah mungkin bisa saja Sintayong dipecat karena Erick Thohir sudah Bapak Erick Thohir PSSI sudah memberikan fasilitas kepada Sintayong. Mau pemain ini dikasih, mau pemain itu dikasih naturalisasi dipercepat. Ya wajar dong dia PSSI dan Pak Ketum minta target kepada Sintayong. Karena Sintayong udah dikasih.
Eliano gak dimainin. Heran juga kadang lihat Sintayong. Iya nggak nyalain Sintayong, cuman kita orang awam juga bangga kepada Sintayong. Tapi akhir-akhir ini kok formasinya gitu-gitu aja gitu loh. Kita sekarang berada di rank 6, kan. Minimal 12 poin kita bisa di peringkat 4 dan 3. Itu pun dengan catatan Bahrain dan Cinta itu selalu kalah. Bisa-bisa kita lolos dengan cuma selisih agregat gol. Ya, kita harus sabu besi lah. Lawan Arab, lawan Cina, lawan Bahrain, lawan Australia kita kalau bisa menang lagi, menang. Jepang ya lolos lagi gak apa-apa lah. Cuman kalau gini-gini aja, 5 pertandingan ini kita bisa keok semua bisa. Itu pun kalau kita lolos, kita bertemu dengan tim-tim kuat lagi kayak Kuwait, Uni Emirat Arab, Irak, Qatar. Kita akan bertemu-temu kayak tim-tim kayak gitu, gitu. Apalagi tim-tim dari Arab, wah, dramanya gak main-main. Ya tolonglah untuk seluruh staf pelatih Sintayong dan seluruh pemain tetap semangat, terus tingkatkan motivasi, minimal bermain dengan etos kerja yang keras, jiwa patriotisme yang tinggi, jiwa nasionalisme yang tinggi, minimal bermain seperti itu. Bertarung, berani. Kayak Thailand kemarin, ya mungkin memang Thailand di kualifikasi 2018 kalau nggak salah. Itu juru kunci juga, cuman Thailand berani loh. Kita harus contoh mereka loh. Thailand mainnya berani. Nothing tulus mereka. Pokoknya nyerang, nyerang, nyerang. Oke, kalah. Cuman mereka bermain dengan jiwa nasionalisme yang tinggi, loh. Semangatnya tinggi. Ya, kita harus contoh mereka juga. Apalagi kita satu-satunya sekarang wakil dari ASEAN. Kita tunjukkan ASEAN itu bisa. Itu. Ya, semoga saja timnas bisa lolos ke putaran keempat dan timnas terus berbenah dan tidak ada ego antar pelatih antar pemain. Itu ya kalau Elkan Bagot kalau bisa dipanggil lagi ya, kasihan dia. Mungkin sekarang lagi ngapain Elkan Bagot juga. Ya, kita masih punya harapan selisih kita juga masih sedikit. Peringkat 2 sampai 3 peringkat 2 sampai 4 itu 6 poin. Peringkat 5 Bahrain 5 poin dan kita 3 poin. Ah, peringkat poin-poinnya masih bisa kekejar lah kalau kita terus konsisten, terus uh, meningkat dan untuk seluruh penggemar sepak bola ya sabar juga, gedek juga, berharap juga tolong untuk pemain lebih semangat lagi. Ah, ini penentuan nasib juga ini. Kalau kita sampai kalah lagi udah ada harapan cuman berat ya. Sampai pusing loh. Oke, cukup sekian. Ah, keluh kesah dari kami orang awam pada timnas. Semoga timnas terus maju, permainannya terus meningkat dan kita bisa bersaing. Kalau bisa kita bisa kasih kejutan bahwa rank 130 bisa lolos Piala Dunia. Oke, salam olahraga. Selamat malam.